Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Kosade Sabita selaku MC pada kegiatan webinar seri 9 pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam menjalankan aktivitas. Sebelumnya, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah baik, terima kasih Teh Anissa. Baik Ibu, semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung kembali dalam kegiatan webinar series pada hari ini. Semoga kebersamaan kita pada hari ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi akademik yang mempererat hubungan, tetapi juga sebagai momentum yang baik untuk menambah wawasan, berbagi pengalaman, serta memperkaya pengetahuan pada bidang pendidikan matematika. Yang kami hormati Dekan FKIP Universitas Singa Perbangsa Karawang, Profesor Dr. Haji Sutirna MPD, yang kami hormati Ketua Jurusan MIPA Ibu Dr. Hanifah Nurus Sopiani MPD, yang kami hormati Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Matematika Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD, yang kami hormati para dosen Program Studi Magister Pendidikan FKIP Unsika, yang kami hormati narasumber yang telah membersamai kita pada siang hari ini, Ibu Dr. Rahati MPD, dan yang kami hormati moderator pada kegiatan hari ini yaitu Ibu Dr. Rika Mulyati Mustikasari MPD, serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali pada kegiatan webinar series Magister Pendidikan Matematika Unsika dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan webinar seri 9 pada hari ini menghadirkan materi penalaran imitatif dan kreatif pada peserta didik. Bapak Ibu, sekali lagi sebelum kita memasuki rangkaian acara utama diharapkan untuk dapat menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai rangkaian acara utama, program studi S2 Pendidikan Matematika akan mengadakan seminar pendidikan dengan tema integrasi budaya Pancawaluya dan TKA dalam capaian pembelajaran matematika. Acaranya akan dilaksanakan pada tanggal 25 April mulai jam 8 sampai selesai di Aula Syekh Kuro Unsika. Lalu S2 Pendidikan Matematika juga menyelenggarakan lomba video dan modul ajar integrasi budaya dalam pembelajaran matematika. Dan untuk seminarnya akan ada pembicara yang sangat hebat, yaitu ada Profesor Turmudi PhD dan Ibu Dr. Yuyun Esirnarti MPD. Kepada Bapak Ibu yang mau ikut bisa langsung mengisi link pendaftarannya, juga lombanya. Karena seminarnya diadakan oleh S2 Pendidikan Matematika. Kepada Bapak Ibu sekalian dapat segera daftar. Baik. Kepada moderator kita pada siang hari ini, Ibu Dr. Rika Mulyati Mustikasari, apakah sudah hadir? Sudah hadir. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki acara inti yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Dr. Rika Mulyati. Kepada Ibu Dr. Rika selaku moderator, waktu dan layar kami persilahkan untuk membantu jalannya kegiatan webinar series. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk MC kita kali ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua Prodi S2 Pendidikan Matematika Unsika beserta Bapak Ibu dosen S2 Pendidikan Matematika. Yang saya hormati Bapak Dekan FKIP Unsika. Yang saya hormati Ibu Ketua Jurusan Pendidikan Matematika Unsika, serta yang saya hormati Ibu narasumber yang telah berkenan hadir pada kegiatan kita kali ini, serta seluruh peserta yang hadir, baik mahasiswa maupun tamu undangan yang hadir dalam webinar series ke-9 ini. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat untuk mengikuti webinar series. Perkenalkan, saya Ibu Rika Mulyati Mustikasari selaku moderator yang akan membantu jalannya acara pada hari ini. Kami juga mengucapkan kepada seluruh pihak tim di S2 Pendidikan Matematika Unsika atas dukungan dan kesempatan yang diberikan sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Tidak lupa kami ucapkan apresiasi kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir berpartisipasi dalam kegiatan webinar series ini dari seri 1 hingga ke seri 9 ini. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat dan memberikan memperkaya ilmu bagi kita semua. Baik, selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Ibu narasumber kita, Ibu Rohati, dari program studi S2 Pendidikan Matematika Universitas Jambi. Ya, Bu Rika, Sebelum terima mulai, kasih. ya, selamat datang Ibu Rohati. Ya, terima kasih banyak Bu Rika undangannya, Pak Rafiq. Ya, sama-sama. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi yang kita tunggu-tunggu, izinkan saya untuk membacakan riwayat hidup atau CV dari Ibu Rohati. Oke, Ibu Rohati, beliau bertempat tinggal di Kota Jambi, Provinsi Jambi, di mana riwayat pendidikan yang ditempuh yaitu S1 Pendidikan Matematika di FKIP Universitas Jambi, kemudian S2 Pendidikan Matematika di program Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Beliau mendapatkan beasiswa program Pascasarjana dari Kemenristek. Kemudian S3 beliau di Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia. Dan alhamdulillah beliau juga mendapatkan beasiswa dari BPPDN dari Kemenristek Dikti dan lulus tahun 2023. Jabatan beliau saat ini, beliau sebagai Prodi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jambi dari tahun 2026 sampai sekarang. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Koordinator Prodi Program Studi S2 Pendidikan Matematika di FKIP Universitas Jambi. Di sini publikasi ilmiah, banyak sekali artikel-artikel yang sudah Ibu Rohati tulis dan publish di jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional terakreditasi, baik Sinta maupun Scopus. Begitu pula conference yang telah beliau ikuti, dan di sini beberapa hibah penelitian dan pengabdian yang pernah diperoleh oleh Ibu Dr. Rohati, di antaranya dari 2017 sampai 2019, serta di tahun 2025 kemarin, Ibu Dr. Rohati mendapatkan hibah penelitian DPPM Kemenristek di tahun 2025. Selain penelitian, hibah, selain publikasi artikel-artikel,
Kemudian hibah yang didapatkan Ibu Dokter Hati, eh, ada beberapa lumayan banyak di sini hak cipta yang sudah dihasilkan oleh Ibu Rohati. Jadi apresiasi bagi kita semua. Mudah-mudahan kita juga bisa eh, terpacu gitu ya, terpacu untuk bisa mengikuti jejak Ibu Rohati ini. Nah, untuk materi kita kali ini di webinar series ke-9, materi yang akan dipaparkan oleh Ibu Rohati itu berkaitan tentang penalaran. Di sini menarik sekali ya. Bapak Ibu bisa cari tahu di sini penalaran imitatif itu seperti apa, kemudian pembelajaran kreatif seperti apa pada peserta didik. Karena di sini rata-rata guru ya, rata-rata guru dari berbagai sekolah. Baik, kepada Ibu Dokter Hati, saya persilahkan. Baik, apakah terdengar suara saya, Bu Rika? Terdengar, Ya, sudah baik. jelas. Ya, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini durasinya sampai berapa lama, Bu Rika? Sampai ditutup pukul 16. Oke, tutup pukul 16. Sekarang jam 14.11 ya. Siap. Baik, terima kasih banyak Bu Rika atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya izin sebelum memulai ya untuk coba share screen-nya dulu biar apakah sudah terlihat? Oke, sudah ada. Sudah. Baik. Saya set dulu ya. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Rika dan kepada terutama ya kepada program studi Magister Pendidikan Matematika Unsika atas undangannya kepada saya ya Bapak Ibu, Bapak Kaprodi ya, Pak Kaprodi, Pak Rapid, terima kasih. Eh, yang saya hormati ada tadi di 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 ini ya disapa ya, ada Pak Dekan, ada ketua jurusan ya, ada dekan, ketua jurusan, kemudian ketua prodi dan juga Bapak Ibu dosen. Izin Bapak Ibu kita diskusi pada hari ini ya dalam webinar series ke-9. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan bisa menjadi pemantik diskusi ya, lebih kepada em, awalan untuk kita berdiskusi lebih dalam seperti itu. Jadi mungkin konteksnya bukan memberikan ilmu Bapak Ibu ya, karena saya masih sangat-sangat pakir ilmu. Kita di sini untuk sama-sama belajar. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini ya. Saya senang sekali, Alhamdulillah, Magister Pendidikan Matematika kami ya di Universitas Jambi bisa berkolaborasi terus dengan Magister Pendidikan Matematika FKIP Unsika. Mudah-mudahan ini adalah kolaborasi yang baik dan akan terus kita galakkan seperti itu ya karena memang saat ini ya, saat ini ya ketika kita di dunia pendidikan yang memang sudah luar biasa berkembang, kita tidak bisa lepas dari konteks kolaborasi gitu. Dan hari ini kita bisa berkolaborasi walaupun mungkin saya berada di fisiknya berada di Jambi, tapi bisa bertemu dengan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen di Zoom meeting ini gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut seperti itu. Nah, dari eh, beberapa undangan bulan berapa ya waktu itu ya undangan yang diberikan ke saya itu sekitar bulan Februari atau Maret ya Bu Rika ya. Dan ternyata eh, Pak Rapik ya sebagai Kaprodi S2 Pendidikan Matematika Unsika menggagas satu kegiatan yang menurut saya luar biasa ya yaitu eh, webinar series ya dan ini sudah sampai yang ke
9 ya, luar biasa. Mudah-mudahan apa ya sukses ya sampai nanti akhir gitu dan mungkin bisa eh, berlanjut ke semester-semester berikutnya. Nah, tadi temanya yang diberikan ya ke saya itu berkaitan dengan penalaran imitatif dan kreatif. Nah, waktu itu pas dikirim Pak Rapik, oh ya alhamdulillah gitu karena memang kalau untuk eh, tentang topik ini ya, penalaran imitatif dan kreatif itu adalah bagian dari disertasi gitu ya. Jadi eh, ada saya masih bisa menggali ya bahan-bahan yang dulu sempat saya pelajari gitu untuk bisa menyiapkannya untuk kita hari ini seperti itu. Jadi saya juga alhamdulillah dikasih kesempatan oleh Prodi S2 Pendidikan Matematika Unsika untuk belajar gitu ya, mengoprek-ngoprek lagi gitu ya, seperti apa sebenarnya imitatif versus kreatif itu gitu. Nah, saya memberi istilah di sini ya, Beyond rote learning ya. Jadi melampaui pembelajaran yang dengan hafalan gitu. Nah, di Lintner 2008 itu dia memberikan sebuah framework diagnostik ya, sebuah framework diagnostik tentang penalaran imitatif versus eh, CMR kalau diistilahkannya atau disingkat ya Bu Rika ya, kreatif mathematical reasoning. Nah, jadi kita kita mungkin membahas framework diagnostiknya dulu gitu ya untuk imitatif dan kreatif. Nanti sebenarnya kalau untuk beberapa tulisan Bapak Ibu, saya sempat juga menulis tentang imitatif dan kreatif ini ya di paper gitu ya di artikel seperti itu dalam bentuk artikel yang mencoba juga menggali gitu ya bagaimana siswa-siswa kita itu bagaimana tipe penalarannya gitu ya bagaimana mereka bisa bergeser posisinya dari penalaran imitatif menuju penalaran yang lebih kreatif atau kreatif matematika reasoning. Nah, Bapak Ibu, eh, saya sengaja mencari atau mendesain, mencoba gitu ya, mengarahkan gitu ya, supaya ada sebuah ilustrasi gitu ya, ilustrasi atau gambar yang mengarah kepada bagaimana proses berpikir gitu ya, proses berpikir secara umum dan mungkin secara khusus proses berpikir anak. Kalau Bapak Ibu lihat di bagian kanan ini ya, sebenarnya ya ada semacam cabang-cabang di sini ya. Kadang-kala kan kita berpikir gimana ya caranya melihat proses berpikir siswa gitu ya. Bagaimana kita bisa mengamati siswa apakah betul dia melakukan problem solving gitu ya. Kemudian apakah penalaran yang muncul dalam proses berpikirnya itu adalah penalaran yang kreatif gitu. Atau hanya algoritmik atau hanya sebuah prosedur biasa gitu. Atau memang masih bersifat imitatif gitu. Kemudian kita juga bisa apa ya? Munculkan lagi misalnya bagaimana strategi-strategi yang dilakukan siswa ketika misalnya diberikan sebuah tugas atau task gitu ya. Apakah strateginya sudah adaptif gitu? Apakah strateginya sudah kreatif atau masih dalam bentuk misalnya prosedural saja gitu ya, algoritmik prosedural saja gitu. Kemudian kita juga bisa mengeksplorasi sebenarnya ya bagaimana peta konseptual ya dari proses berpikir anak itu gitu ya dari materi-materi yang kemudian kita eksplor gitu ya kita lihat seperti apa peta konsep dari masing-masing peserta didik kita atau murid kita. Nah sebenarnya semuanya bisa digali sehingga nanti kita seperti yang saya buat semacam ya bukan judul jatuhnya ya lebih ke sorry lebih ke eh, lebih ke eh, topik ya, topik. Nah, kurang lebih seperti itu. Topik yang mungkin nanti kita bisa bahas bersama. Itu yang pertama ya, Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke hmm, ya, kita masuk ke ini. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi ya, berupa ilusi kompetensi gitu. Bapak Ibu eh, guru gitu ya. Kadangkala kita sebagai guru ya, saya pribadi gitu ya, sebagai sampel gitu ya.
saya punya ekspektasi gitu. Ya, ekspektasi saya adalah misalnya terkait dengan pemahaman gitu ya. Pemaham bahwa saya berharap ya, mahasiswa mampu memahami dengan baik bla 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 gitu ya. Satu konsep tertentu katakan gitu ya. Nah, kalau di guru misalnya siswa diharapkan menjadi pemecah masalah. Nah, jadi problem solver ya kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya problem solver ya, pemecah masalah yang mampu menerapkan logika matematika dalam berbagai situasi baru. Nah, ini kan ekspektasi atau harapan gitu ya. Harapan kita sebagai seorang teacher atau sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Boleh Bapak Ibu Bapak Ibu eh, di Zoom meeting ini boleh mencantumkan di room chat ya. Kira-kira Bapak Ibu punya ekspektasi apa kepada siswa Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajar gitu? Boleh diketik di eh, room chat. Bapak Ibu punya ekspektasi apa gitu terhadap peserta didik Bapak Ibu gitu. Monggo. Oke, dari Pak Rio ya. Motivasinya tinggi gitu. Oke. Terus percaya diri kata Pak Dede. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang mau menambahkan? Motivasinya tinggi ya, siswanya motivasi tinggi. Siswa punya percaya diri. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Boleh, silakan diisi dulu satu atau barang 1-2 menit. Kritis dan kreatif, kata dari Ibu Dia Pitaloka. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab, kata Ibu Novi ya. Ibu Novi, serta memahami pengetahuan yang diperoleh. Oke, kreatif dan percaya diri. Bu Rani. Oke. Terus ayo Bapak Ibu yang lain. Ini harapan ya, harapan atau ekspektasi kita kepada eh, anak-anak kita. Kreatif dan percaya diri ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Oke ya. Jadi ini ada dari Bu, coba saya ambil satu sampel ya. Dari Bu Nopi ya.
Bu Novi bisa open mic? Bu Novi, ada? Oke, mungkin lagi ini ya. Oke, coba kita lihat ya. Misalnya menunjukkan sikap, oh iya, lagi jaringan bermasalah. Ya, nggak apa-apa Bu Novi. Menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab, serta memahami pengetahuan yang diperoleh. Nah, oke, yang tadi misalnya percaya diri, kreatif, kritis gitu ya. Itu kan ada dua ranah ya kalau saya lihat. Ada ada pengetahuan juga di situ ya, ada kognitif, ada juga aspek afektifnya misalnya percaya diri. Nah, sebenarnya kalau dari kajian secara psikologi juga biasanya orang yang punya percaya diri yang bagus ya, motivasi tinggi juga salah satunya adalah ketika dia bisa jadi memiliki pengetahuan yang cukup mumpuni gitu ya, sehingga dia eh, apa ya memiliki kepercayaan diri yang bagus misalnya seperti itu. Ya walaupun mungkin untuk hubungan secara secara lebih korelasional itu mungkin harus diteliti sebetulnya. Nah, bagus ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi kita punya ekspektasi terhadap anak didik kita ya atau murid kita gitu ya bahwa misalnya mereka kita harapkan jadi problem solver yang bagus. Mereka logika matematikanya jalan nih dalam konteks matematika ini ya Bapak Ibu ya. Dengan aspek-aspek tadi ya, aspek-aspek afektif tadi ya, kepercayaan dirinya bagus, motivasinya tinggi, mereka juga mampu berpikir kritis, mereka tadi ada kata kunci kritis, ada kata kunci kreatif gitu. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengarahkan murid kita ya agar mampu berpikir kritis misalnya gitu, agar mampu berpikir kreatif gitu. Sementara ya realitanya adalah ya ini kita ngomong realita ya Bapak Ibu ya. Ya, ketika kita masih berpijak dalam konteks hafalan mekanis gitu ya, maka cita-cita kita tadi ya, mau kritis, mau kreatif sebagai pemecah masalah, mampu berlogika dengan baik, mungkin belum bisa kita eh, belum bisa tercapai gitu. Kenapa begitu? Karena realitanya ketika seorang murid ya atau seorang anak gitu itu hanya belajar ya, eh, kemudian dia eh, mengingat logaritma gitu, algoritma ya, mengingat algoritma, langkah-langkah, prosedur, penyelesaian gitu ya. Maka ketika variabelnya berupa sedikit saja, pernah tidak Bapak Ibu ngalami gitu? Murid Bapak Ibu gitu ya, ketika ada variabelnya yang Bapak Ibu ubah dari contoh yang ada di buku teks misalnya. Karena di Lintner Bapak Ibu ya, coba Bapak Ibu cek nanti yang memang membahas imitatif dan kreatif, banyak sekali Lintner tahun 2008 ya Bapak Ibu tentang framework penalaran itu eh, melihat bahwa ketika peran dari buku teks itu sendiri ya, peran dari buku teks yang dipakai atau digunakan oleh guru di sekolah itu sangat berpengaruh. Ya, karena apa? Karena di buku teks itu kan pasti ada ada tas-tas ya, ada tugas-tugas, ada soal-soal yang diberikan, ada problem-problem yang diberikan yang itu mempengaruhi bagaimana siswa beraktivitas dan bagaimana proses bernalar siswanya. Nah, jadi ketika misalnya satu satu perubahan saja, sedikit saja ya, yang Bapak Ibu ubah sebagai seorang guru ya, dari contoh ya, maka biasanya penalaran anak udah mulai agak berantakan gitu ya. Kalau tidak mau dikatakan hancur seperti itu. Kemudian mereka tahu aturannya tetapi tidak mengerti maknanya. Jadi oh ini kalau misalnya ada murid kita eh, aturan apa barisan aritmatika ya. UN sama dengan A plus N minus 1 N kurang satu kali B gitu. Mereka hafal ya untuk mencari suku ke N pakai rumus itu gitu. Tapi mereka tidak paham maknanya gitu. Nah, nanti kita balik Bapak Ibu ya. Kalau di penalaran kreatif sepanjang yang saya pahami gitu ya. Ketika pun siswa lupa katakan gitu ya, lupa gitu ya. Aturan atau lebih ke konteksnya ini adalah lupa rumusnya.
tapi dia tetap paham gitu ya. Dia tetap paham pemaknaannya, dia tetap paham bagaimana satu task itu atau satu problem itu diselesaikan, maka eh, eh, tidak jadi masalah juga ketika dia mungkin ya suatu ketika lupa dengan rumus formal. Nah, realitanya adalah anak-anak tergantung dengan misalnya rumus-rumus ya, ya yang formal gitu ya, tapi dia tidak paham maknanya. Nah, ini ilusi kompetensi ya, Bapak Ibu. Eh, Mungkin Bapak Ibu pernah juga ya, kalau mencobakan gitu ya ke peserta didik. Misalnya kadangkala, misalnya suatu ketika gitu ya, misalnya kita mau menunjukkan sebuah persamaan gitu ya, persamaan katakan persamaan linier misalnya gitu ya, yang persamaan linear sederhana misalnya 3x+5 sama dengan berapa misalnya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu rubah gitu ya. Tapi sudah berubah konsep misalnya jadi persamaan kuadrat gitu. Nah, kalau anak-anak biasanya terlatih dengan hafalan mekanis, maka ketika itu berubah mereka bingung gitu. Saya sempat Bapak Ibu ya menemukan satu realita ketika misalnya anak-anak paham bahwa variabel itu adalah X dan Y, simbolnya gitu ya, simbol variabel X dan Y. Jadi misalnya 2X tambah berapa 3Y misalnya ya, sama dengan 10 misalnya. Nah, ketika kita rubah ya misalnya ya menjadi 2A tambah 6B gitu ya, sama dengan misalnya 12 misalnya gitu. Ada juga siswa itu yang bingung, A dan B itu sebagai apa gitu. Jadi dia tidak paham gitu ya konteks variabel yang sesungguhnya gitu. Oh, kenapa tidak X dan Y gitu ya? Ya walaupun mungkin di situ kita akan berpikir, oh mungkin anak ini bertanya karena kekritisannya gitu. Nah, tetapi ada juga ya yang ketika kita wawancara, anak memang benar-benar ngeblank gitu. Ini apa lagi? Ini sesuatu yang berbeda apa lagi gitu dari konteks variabel yang ditetapkan itu. Ini ya Bapak Ibu ya. Eh, Mudah-mudahan ini jadi apa ya? Jadi renungan kita bersama juga bahwa ternyata eh, ketika kita punya harapan ya, ketika kita punya harapan terhadap siswa kita bahwa mereka akan menjadi pemecah masalah yang baik ya, mereka bisa menerapkan logika matematikanya dalam situasi yang baru ya. Ini tidak gampang kan? Artinya ada situasi yang baru ini adalah kata kunci dari suatu proses kreatif ya Bapak Ibu ya. Kalau dalam penalaran berarti kreatif matematika reasoning. Tapi ketika kita hanya mengandalkan misalnya siswa mengharapkan siswa mengingat algoritma, kemudian eh, eh, hanya bekerja secara prosedural gitu ya, maka harapan itu mungkin belum bisa kita capai gitu. Dan artinya kita juga harus siap-siap berekspansi, kita harus geser gitu, pola pembelajaran kita harus kita rubah juga seperti itu. Itu ya, Bapak Ibu. Kemudian saya lanjut ke di sini Bapak Ibu ada anatomi ya, anatomi sebuah penalaran. Jadi kalau kita misalkan dia eh, sebagai sebuah ini ya lapisan-lapisan lah katakan begitu ya. Kalau di Lintner itu dia menyebutkan ada istilah mileo ya Bapak Ibu ya. Ada istilah mileo. Mileo itu lingkungan. Nah, jadi sebelum kita sampai pada eh, produk akhir dari penalaran, ya Bapak Ibu, produk akhir dari penalaran itu apa yang Bapak Ibu yang kita lihat di kertas ujian anak-anak gitu. Kan kita ngelihat misalnya anak-anak ngumpul, kita kasih 5 soal atau 5 tas gitu ya. Terus mereka mengerjakan di lembar jawaban. Nah, terus kita bawa gitu ya, kita kita entah kita bawa ke ruang kerja kita di kelas, di ruang guru ya, atau bawa ke rumah. Itu sebenarnya hanya produk akhir ya, ya yang kita lihat di kertas ujian itu. Tetapi sebenarnya penalaran itu adalah proses yang panjang, Bapak Ibu. Ya, jadi di penalaran terbentuk dari proses berpikir ya yang dibatasi oleh ada kompetensi siswa, kemudian ada yang ada hal yang lebih penting ya dari semua itu adalah lingkungan sosio kultural atau lingkungan belajar yang diistilahkan dengan milieu.
Nah ya, lingkungan sosiokultural, lingkungan siswa itu nanti kaitan dengan yang saya sampaikan di slide yang sebelumnya tadi, Bapak Ibu. Bagaimana kemudian kita mendesain pembelajaran gitu ya. Dan itu ada di kita sebagai seorang guru gitu. Sebagai seorang pendidik, kita yang mendesainnya. Lingkungan belajar yang kita siapkan untuk siswa kita itu seperti apa gitu. Apakah lingkungan belajar yang hanya memberikan misalnya eh, tas-tas tertentu tanpa mereka paham pemaknaannya eh, secara utuh, ya, atau memang kita mempersiapkannya dengan sangat matang dan mendalam gitu. Nah, itu kembali kepada refleksi kita semua. Nah, kemudian nanti ketika lingkungan belajar siswa itu sudah terkondisikan dengan ideal, katakan gitu ya, dengan ideal, maka saya yakin dan percaya kompetensi siswa juga akan terbentuk. Nah, ketika kompetensi siswa akan terbentuk, sebenarnya proses penalaran atau urutan-urutan dari penalarannya itu akan mudah juga kita lihat. Gitu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, eh, melanjutkan dari slide ini, ya. Nah, kalau kita lihat di Lintner itu ya anatomi sebuah pemikiran atau katakanlah penalaran secara lebih khusus, ya, bahwa Lintner mengatakan bahwa pemahaman dan kegagalan siswa itu tidak terjadi di ruang hampa. Artinya ketika siswa paham, itu tidak serta-merta, oh ini anak ini langsung cepat paham gitu. Pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa siswa itu menjadi paham gitu atau sangat paham dengan satu konsep tertentu. Atau misalnya siswanya gagal gitu ya. Ketika Bapak Ibu periksa, oh, ternyata jawabannya di kertas ujiannya itu salah semua misalnya gitu ya. Ibu apa ibu kasih tasnya 5, salah semua gitu, tidak ada yang benar gitu, gagal. Nah, itu pasti ada ada hal-hal yang mempengaruhinya gitu. Nah, Littner itu memformulasikan asal-usul penalaran ya. Kenapa misalnya siswa tidak bisa menalar? Dalam 4 urutan. Dan tahapannya harus berurutan tadi seperti yang saya sampaikan ya, seperti cangkang yang di dalamnya ada kompetensi, kemudian ada ada penalaran di situ ya, ada hasil akhir. Kita lihat Bapak Ibu ya tadi lingkungan belajar, kemudian kompetensi siswa, kemudian proses berpikir, nanti baru kita lihat urutan penalarannya gitu. Dan mungkin plus tipe penalarannya atau jenis penalarannya. Yang tadi ya, yang kita mulai dari judul imitatif dan kreatif gitu. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ini kalau diistilahkan sebagai sebuah tas atau tugas ya, kalau kita lihat di beberapa referensi dia menyebutnya tas tugas ya, atau problem, ada juga yang memberikan semacam problem gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, ilustrasinya begini. Jadi setiap pemecahan masalah ya itu bisa kita analogikan sebagai sebuah perjalanan gerak berarah. Jadi eh, kalau kita belajar grab ya, teori grab atau pengantar grab gitu ya, nah, ada grab berarah. Siswa bergerak ya, kalau kita kalau kita lihat ya, siswa bergerak dari satu status pengetahuan ke status berikutnya melalui pilihan strategi dan implementasi. Jadi, sebelum sampai pada kesimpulan akhir, Bapak Ibu, ini panjang sekali proses yang harus dilalui oleh siswa ya, ketika dia memecahkan masalah. Dan ini dibahas detail ya di di artikelnya Littner ya. Yang pertama, Bapak Ibu, kita lihat ada situasi problematik atau problematic situation ya. Jadi, makanya kalau kita memberikan soal kepada peserta didik kita, haruslah yang memunculkan situasi yang problematik gitu. Jadi sehingga nanti mereka akan berpikir ya bagaimana ya caranya, dan itu adalah peran penalaran gitu ya. Kalau misalnya suatu problem itu disajikan kemudian otomatis bisa langsung diselesaikan tanpa ada masalah, ya itu bukan situasi yang problematik ya, itu ya soal-soal rutin biasa. Makanya kan ada istilah non routine task gitu ya, atau yang nantinya dikaitkan dengan eh,
HOTS ya Bapak Ibu ya, high order thinking skill, kaitkan dengan kemampuan siswa berpikir level tinggi seperti itu. Nah, ada situasi yang problematik yang harus kita siapkan ya dalam tas yang kita berikan kepada anak ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Misalnya ada ya, kalau kata kita buat ilustrasi ya, ada semacam kubus-kubus ini ya, gitu, yang masih belum tersusun sempurna gitu. Ini ilustrasi ya Bapak Ibu ya. Eh, yang kemudian mungkin kita mengarahkan, meminta siswa untuk bisa menyusunnya ya, ya menjadi sempurna seperti yang di bagian kanan ini. Nah, jadi ada situasi problematik yang kita ciptakan. Makanya beberapa paper-paper saya baca ya Bapak Ibu, banyak sekali yang mengarahkan supaya kita eh, mampu, kita punya kemampuan untuk mampu mendesain problem yang bisa membuat anak berpikir gitu ya, atau yang memuat situasi problematik untuk bisa mengukur kemampuan-kemampuan tertentu yang levelnya tinggi gitu ya, yang entahkah kemampuan berpikir kritis atau kreatif ya, atau dalam istilahnya high order thinking skill itu bisa kita kejar indikator-indikatornya ketika memang situasi di problem yang kita susun itu ada problematiknya. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu, ketika anak atau murid kita itu dihadapkan dengan situasi yang problematik, maka biasanya em, mereka berpikir untuk mencari strategi untuk menyelesaikan tas tersebut gitu ya, menyelesaikan problem tersebut gitu. Kalau kita lihat di sini, ya katakan ya, ya mungkin punya dua pilihan strategi, walaupun bisa saja banyak ya, bisa saja lebih dari dua, tiga, empat, lima dan seterusnya. Nah, kalau misalnya diarahkan ke arah kiri ini gitu ya, ke arah kiri gitu ya, maka mungkin pilihan strateginya itu akan buntu gitu ya, tidak mencapai kepada penyelesaian yang diharapkan, berarti itu. Nah, jadi ada banyak pilihan-pilihan strategi ya. Jadi kalau di beberapa tulisan Lintner itu menyatakan bahwa pilihan-pilihan strategi itu disitulah kemudian muncul proses bernalar anak gitu. Nah, kalau itu tidak muncul, ya misalnya sudah ada problem terus langsung selesai, sudah ada kesimpulan ya, berarti banyak sekali eh, jalur-jalur atau eh, titik-titik ya dari graf ini yang dilewatinya ya. Kalau misalnya dia eh, dimulai dengan satu soal atau tas, kemudian langsung kesimpulan gitu ya. Jadi atau minimal langsung jawaban implementasi terus kesimpulan. Ada banyak hal yang dilewati. Sementara kalau kita mau anak menjadi problem solver yang baik ya, harusnya mereka memunculkan pilihan-pilihan strategi. Kemudian setelah itu ya tidak selesai sampai situ. Misalnya katakan dia memilih strategi A, maka dia juga punya argumentasi prediktif ya. Argumentasi prediktif ini adalah dia punya reason, punya alasan, punya argumen yang sebenarnya dia prediksi, oh ini kayaknya bisa nih gitu, ini kayaknya bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi dia sudah punya dugaan ya atau prediksi gitu. Dan biasanya itu prediksi ini juga dipengaruhi oleh pemahaman atau pengetahuan siswa sebelumnya. Jadi tidak serta-merta tiba-tiba memprediksi gitu ya. Ada kan kalau di istilah di di buku Muser itu ya Bapak Ibu kan ada trial and error gitu ya. Dia strateginya trial and error, dia coba-coba aja gitu. Nah, walaupun dia masuk sebenarnya sebagai strategi dalam pemecahan masalah, eh, tetapi sebenarnya masih tetap harus kita kejar, kita gali ya, walaupun mereka mengatakan, siswa kita mengatakan, oh, kami coba-coba aja, Bu, gitu. Kami coba-coba aja, Pak. Tetap harus kita kejar eh, kenapa dia memilih strategi itu, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti yang mungkin sudah S2 atau calon S2 ya di sini ya, Bu Rika ya, eh, atau mungkin ada adik-adik dari S1 misalnya, ya, tetap harus dikejar gitu ya. Apa alasan atau reason gitu ya,
dari semua jawaban yang diberikan oleh siswa, ya, apa argumentasi prediktifnya. Kemudian biasanya apa ya, setelah memberikan argumentasi prediktif gitu ya, setelah kita gali, ada implementasi di sini ya, baru dia apa menyelesaikan problem yang diberikan itu ya. Tentu dengan pilihan strateginya tadi dan dan disertai dengan argumentasi prediktif. Ini jalur kognitif yang lengkap ya dalam penyelesaian tugas. Kemudian oh, setelah implementasi Bapak Ibu tidak selesai sampai sini gitu. Nah, ketika anak gitu ya sudah menyelesaikan satu tas gitu ya. Biasanya dia akan diakhiri dengan argumentasi verifikatif ya. Memverifikasi lagi gitu apa sebenarnya argumentasi yang diberikan tadi, jawaban-jawaban yang diberikan tadi itu sudah tepat atau belum gitu. Ya, maka tidak heran kalau kita pernah melihat catatan anak itu dicoret ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah ya eh, atau di tip X ya, ya di tip X atau kadang anak-anak di kelas itu lempar-lemparan tip X ya karena kok salah tadi ya. Atau berubah berarti dia argumentasi prediktifnya tadi tidak tepat ya, jadi dia mundur lagi balik ke sini lagi ya Bapak Ibu, mundur balik ke pilihan strategi di awal ya. Nah, jadi argumentasi verifikatif ini juga sangat-sangat penting ya untuk memastikan bahwa apa yang sudah coba dia selesaikan itu tepat ya pada bagian implementasi. Dan terakhir baru kemudian ditarik kesimpulan. Nah, jadi sampai ternyata dan kesimpulannya itu ya sampai muncul sebagai sebuah jawaban yang tepat gitu dari tas yang diberikan. Nah, ketika misalnya ada salah satu bagian, kalau menurut saya, Bapak Ibu, ketika argumentasi prediksinya nggak main, kadangkala ada misalnya salah ada bagian-bagian tertentu atau salah perhitungan secara aritmatika, walaupun kecil gitu ya, karena mungkin tidak melakukan verifikasi juga itu sebelum sampai kepada tahap kesimpulan. Nah, ini ya Bapak Ibu yang mungkin eh, bisa saya berikan. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu ya dari Johann Littner yang memahami penalaran ya. Jadi kalau di istilahnya alur terbentuknya penalaran atau origin of reasoning. Jadi tadi sudah ya Bapak Ibu ya ada konteks sosiokultural, lingkungan belajar tadi. Nah, kemudian ada juga yang lebih penting adalah interaksi antara guru, buku teks tentu dengan siswa. Gitu ya, interaksi dengan guru, siswanya interaksi dengan buku teks ya. Nah, kemudian di kompetensi dan proses berpikir ya, kalau kita lihat yang paling penting itu adalah eh, ada kemampuan dasar ya, ada kemampuan dasar, ada sumber daya kognitif, ada pemicu penalaran gitu ya, ada pemicu strategi pemecahan masalah. Gitu. Bentar. Nah, jadi ada kemampuan dasar ya tadi, kemampuan dasar ya sumber daya kognitif. Jadi sebenarnya ketika misalnya sumber daya kognitif ini Bapak Ibu ya sebenarnya pengetahuan-pengetahuan anak itu dari misalnya ketika di level SMP atau SMA itu juga dipengaruhi ya bagaimana pemahaman atau sumber daya kognitifnya ketika dia di fase atau di jenjang sebelumnya gitu ya, di SD misalnya atau SMP seperti itu. Kemudian juga ada pemicu penalaran. Tadi yang saya sampaikan, ketika tas yang kita berikan kepada anak itu gitu ya, mampu menggiring mereka untuk bernalar gitu ya, itu adalah ya, jadi tas itu adalah bagian dari proses atau bagian dari pemicu penalaran itu sendiri. Kemudian pemicu strategi pemecahan masalah juga seperti itu. Nah, kalau kita lihat di Bapak Ibu, di produk akhir dari langkah
langkah pemikiran atau langkah-langkah penalaran gitu ya, kita mengadopsi di urutan penalaran atau reasoning sequence ya. Jadi dia dimulai dari tugas kemudian berakhir dengan jawaban. Itu urutannya ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari lingkungan belajar, ada kompetensi, kemudian bagaimana proses mereka berpikir gitu ya, sampai ke menemukan jawaban. Nah, di tema kita pada hari ini yaitu penalaran imitatif dan penalaran kreatif matematis atau penalaran matematis kreatif atau diistilahkan kalau di bahasa Inggrisnya creative mathematical reasoning atau CMR. Ini saya coba buat Bapak Ibu ya, eh, perbandingan ya, perbandingan dari dua jenis penalaran ini ya. Ada yang imitatif. Kalau Bapak Ibu kan istilah imitatif ini kan sebenarnya imitasi ya. Jadi kalau ibu-ibu tuh beli emas, nah emasnya emas emas eh, emas yang asli gitu ya, atau emas murni 24 karat atau emas imitasi gitu. Warnanya mirip ya, besarnya mirip mungkin gitu ya. Tetapi ternyata ketika diukur atau ditimbang dan seterusnya ya beda misalnya gitu. Nah, kalau di sini ya di Littner itu dia memberikan dua peta, dua jenis ya, dua dua jenis dari penalaran yaitu imitatif dan juga kreatif. Sementara di imitatif sendiri itu sebenarnya dibaginya menjadi dua lagi di Littner ya, dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada istilah penalaran hafalan. Jadi ada kalau di artikel Littner itu memorize ya Bapak Ibu ya, memorize reasoning gitu. Jadi dia mengingat jawaban lengkap. Jadi ada di artikel saya coba gali ya Bapak Ibu, memang ada siswa itu yang dia benar-benar niru eh, jawaban yang pernah dia kerjakan sebelumnya. Jadi, oh soal itu mirip dikerjakannya, padahal ternyata eh, soal yang dibuat itu sudah dirubah gitu ya, sudah dirubah sedikit sehingga salah gitu. Nah, jadi ada anak yang memang sampai di tahapan ini Bapak Ibu masih betul-betul mengingat jawaban lengkap atau menghafal. Tahu misalnya ada teorema tertentu gitu. Nah, karena dia tidak paham ya, jadi kan menghafal. Misalnya ada 5 baris ya Bapak Ibu ya. Mungkin ketika Bapak Ibu dulu kuliah misalnya yang analisis real misalnya gitu ya, ada pembuktian teorema tertentu. Jadi ketik itu menghafal misalnya gitu karena tidak paham secara utuh gitu ya teorema tersebut. Maka eh, ketika salah satu barisnya terlupa gitu ya karena berbasis hafalan tadi, sebenarnya kan udah salah gitu, sudah salah gitu. Nah, itulah mengapa ketika belajar tidak disertai pemahaman, hanya menghafal, ketika salah satu bagian dari hafalan itu hilang, maka bisa saja semuanya apa eh, hilang semua gitu ya, atau bahkan tidak bisa diselesaikan teoremanya. Nah, ini jadi mengingat jawaban lengkap atau hafalan. Kemudian eh, menggunakan rumus atau instruksi tanpa pemahaman yang logis. Nah, beberapa tahun lalu saya juga coba ya Bapak Ibu ya di materi pola bilangan itu ya, kalau dulu di kelas 8 SMP itu benar-benar banyak sekali yang bisa dieksplor ya. Ternyata banyak anak itu Bapak Ibu yang hafal rumus. Ya, makanya rumus SN ya, barisan aritmatika, dari aritmatika, barisan aritmatika UN suku ke N itu hafal sekali mereka. Nah, tetapi ketika kemudian kita agak geser soalnya gitu ya menjadi lebih kompleks, mereka bingung gitu ya ketika harus tanpa menggunakan rumus gitu ya. Kemudian mereka misalnya kita minta untuk melakukan proses generalisasi, maka eh, eh, ini akan membuat mereka masih berada di dalam kategori penalaran yang imitatif gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah berlandaskan otoritas. Nah, ini juga sering ya Bapak Ibu gitu. Jadi saya sempat Bapak Ibu melakukan riset ya waktu di S3 itu dengan buku yang dipakai anak, buku teks ya kan,
biasanya di sekolah, di satu sekolah itu ada ya buku yang dipakai gitu. Kemudian mm, yang digunakan ya untuk belajar sehari-hari, buku teks katakan begitu. Nah, ada siswa yang memang betul-betul terpaku kepada buku teks. Ketika misalnya ada hal yang eh, berbeda saja dari yang disampaikan oleh guru, nah itu sudah membuat mereka benar-benar kebingungan gitu. Nah, padahal kan sebenarnya harusnya itu bisa melatih mereka untuk juga berpikir kritis gitu ya, bisa bertanya dan seterusnya. Atau ada juga saya meriset ya Bapak Ibu, anak-anak itu benar-benar hafal kalau ada papan tulis gitu ya, ada dua papan tulis, mereka betul-betul ingat di mana posisi si ibu guru gitu ya, menuliskan satu konsep tertentu gitu ya, apakah di papan tulis yang sebelah kiri, di pojok kiri gitu ya, posisinya di tengah, di bawah atau di atas itu hafal. Nah, eh, betul-betul ini tidak salah ya Bapak Ibu ya, tidak salah. Jadi akan tetapi ketika hanya mengandalkan hafalan saja, nah itu yang bahaya gitu. Jadi kalau yang benar-benar hafalan itu, yang pertama ya Bapak Ibu mengingat jawaban lengkap gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang algoritmik itu menggunakan rumus atau instruksi tanpa pemahaman yang logis. Kemudian berikutnya yang penalaran matematis kreatif ya. Bapak Ibu ya, penalaran matematis kreatif. Kalau kita lihat di sebelah kanan ya, ada novelty, ada sifat intrinsik ya, lebih ke kedalaman ya, atau kalau di istilah di understanding itu deep understand gitu ya. Betul-betul menyentuh ke dasar-dasar atau konsep-konsep dasar dari matematisnya, kemudian berdasarkan validitas logika dan sifat objek dari matematika itu sendiri. Kalau kita lihat Bapak Ibu berdasarkan karakteristiknya yang tengah ini, kita akan melihat kenapa kita persuskan atau kita perbandingkan gitu ya. Kalau untuk yang penalaran imitatif, AR itu algoritmik ya Bapak Ibu, baik AR atau MR, memorize yang hafalan tadi. Yang pertama mengingat kembali atau recalling ya, recalling. Jadi ya hafalan ya, mengingat. Jadi kalau biasanya ketika lama tidak menghafal biasanya lupa ya, maka harus di recalling. Kemudian bedanya ya, berdasarkan sumber strateginya, mereka kalau yang kreatif matematika reasoning ini konstruksi baru, jadi memunculkan sebuah novelty ya, atau novelty baru ya, novelty ya. Kemudian yang berikutnya adalah di bagian dasar argumen dia lebih ke permukaan atau surface atau visual ya, surface structure ya kalau di istilah SCAM itu. Kemudian kalau yang CMR itu sifat intrinsik matematikanya itu kental ya, dasar-dasar konsep-konsepnya itu terlihat dengan jelas. Kemudian yang imitatif ini lebih ke copy ya, copying ya, menghindari makna. Kalau yang di CMR kelogisan atau plausibilitas. Nah, biasanya eh, ini juga akan tergantung dari problem atau task yang kita berikan kepada anak. Itu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat di bagian berikutnya. Nah, kalau tadi ya, yang penalaran imitatif lebih kepada hafalan ya, kemudian prosedur ya, algoritma berdasarkan rumus-rumus tertentu. Nah, kalau di sini saya akan coba mengulas terkait dengan jebakan penalaran imitatif ya. Nah, ini bypass kan jalur cepat ya, atau kalau istilahnya jalan pintas ya, jalan pintas gitu ya. Eh, dari proses kognitif. Dari aku tutup. Sebentar Bapak Ibu, saya share ulang. Oke.
Nah, ini oke. Nah, Bapak Ibu, eh, ada kalau kita lihat di sini ya penalaran hafalan atau tadi memorize atau MR tadi ya diistilahkan dengan MR, kemudian untuk algoritmik itu AR. Jadi kalau untuk penalaran hafalan ya, ini sini kalau ilustrasinya ada input ada output ya. Kalau di penalaran hafalan atau memorize, siswa mengingat keseluruhan jawaban tanpa proses. Jadi pokoknya menghafal gitu ya. Itu memang proses awal sekali ya. Eh, yang berikutnya adalah contohnya menyalin persis pembuktian teorema seperti yang saya sampaikan tadi ya, dari buku teks dari awal hingga akhir tanpa pemahaman yang logis. Eh, ada ya Bapak Ibu, saya pernah menemukan kasus gitu ya, ketika memberikan tas kepada mahasiswa karena dia nggak paham ya, dia nyontek punya kawannya, misalnya ada satu kelas itu 35 orang, itu langsung bisa terdeteksi Bapak Ibu yang betul-betul nyalin tanpa pemahaman. Jadi ada kan misalnya tulisannya itu empat ya, empat ya, anak nulis empat gitu. Terus temannya ya Bapak Ibu ya, saya bisa menemukan pola ternyata sampai jadi dari empat itu ya. Kalau kalau yang nulis empat yang ujung bagian atasnya itu nyatu ya Bapak Ibu ya, semakin geser ke kanan itu bentuknya mirip angka 9 jadinya gitu. Dan itu ketemu ya kayak kasus seperti itu mahasiswa aja dari 4 jadi 9. Bolanya itu terlihat sampai saya menemukan dari mana nih asal muasal mereka bisa eh, nulis angka 9 itu. Atau eh, kalau yang menggunakan AI sekarang ya, Bapak Ibu ya, kan misalnya sama persis. Saya pernah memberikan soal statistik, itu saya sengaja misalnya memberikan satu satu sengaja ya, padahal udah dituliskan untuk silakan sekreatif mungkin untuk menentukan menambah tiga nilai dengan rentang 1 sampai 100 skornya gitu ya. Eh, dan 27 anak ya nilai eh, satu data nilai gitu ya, kemudian tiganya mereka nambah sendiri. Nah, ajaibnya Bapak Ibu, mahasiswa menambah angkanya itu sama. Rupanya mereka kan komplot eh, eh, kolektif semuanya pakai AI gitu, jadi 78 80 85 gitu. Nah, mungkin contoh dari AI-nya begitu gitu ya. Padahal kan ketika instruksi yang diberikan itu misalnya dari angka 1 sampai 100, mereka bisa milih 100, 20, 30 gitu. Nah, 45 banyak ya angka dari 1 sampai 100 itu. Kenapa yang dipilih sama semuanya 78 misalnya, 80 dan 85. Jadi saya sampai saya saya data semua ya Bapak Ibu ya dari satu kelas itu siapa yang punya jawaban yang paling berbeda gitu. Nah, itu satu contoh ya, bahwa ternyata ketika memang betul-betul menyalin ya, atau kalau sekarang memanfaatkan AI tanpa paham makna, maka yang terjadi yang mereka eh, terkotak dalam satu penalaran hafalan ya, masih memorize reasoning, mengingat keseluruhan proses jawaban tanpa proses sama sekali ya, jadi nanti menyalin persis gitu ya. Tanpa pemahaman yang logis. Kemudian yang berikutnya adalah penalaran algoritmik atau algoritmic reasoning atau diistilahkan eh, algoritmic reasoning atau prosedural. Ada juga prosedural ya. Ada yang menyebut prosedural atau AR ya, algoritmic reasoning. Jadi yang pertama mengingat serangkaian instruksi eksekusi. Jadi mengingat oh kalau kalau seperti ini langkahnya itu udah lebih. Kalau di beberapa paper yang saya baca dia udah lebih levelnya itu udah di atas sedikit daripada eh, hafalan atau memorize. Walaupun sebenarnya masih masih kalau learner masih kategori penalaran imitatif gitu ya, imitative reasoning. Nah, mengingat serangkaian instruksi tanpa instruksi eksekusi gitu ya. Jadi langkah-langkahnya gitu tadi misalnya rumus pola bilangan UN sama dengan A plus N min 1 A plus N min 1 kali B misalnya gitu ya. Nah, kemudian
semua kesulitan konseptual telah diselesaikan oleh pembuat algoritma. Nah, siapa pembuat algoritma itu? Ya kita sebagai guru gitu ya. Atau kalau di buku teks itu, misalnya kalau di buku teksnya sudah jelas gitu ya, kesulitan-kesulitan konseptual itu sudah hilang, ya berarti yang menyusun atau autor dari buku teks itu gitu ya. Atau dalam hal ini ketika kita di kelas kita berikan satu problem ya, satu tas, ketika semua kesulitan konseptualnya telah kita selesaikan, ya nanti pada akhirnya anak hanya bernalar secara algoritmik ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau konsep kalkulator ya, tapi ini kalkulator, kalau dulu kalkulator sayur ya yang memang tidak ada sama sekali yang model sekarang yang bahkan ada komputasinya gitu ya. Misalnya ketika yang dilakukan anak misalnya 2 tambah 2 ya langsung keluar hasil kan gitu ya. Jadi sebagai kalkulator pasif jadi ilustrasi atau analoginya. Nah, jangan sampai kita terjebak di sini ya Bapak Ibu ya. Kesulitan konseptual itu telah kita selesaikan. Makanya saya banyak membaca dari tidak hanya konteksnya penalaran ini ya Bapak Ibu ya, tapi sebenarnya dalam logika sehari-hari ketika anak tidak pernah diberikan satu problem gitu ya, semuanya dilancar-lancar saja, maka bisa saja kita sedang menyiapkan eh, justru kita membunuh tanda kutip ya, mematikan kreativitas mereka gitu ya. Sehingga bisa saja anak ya tidak terbiasa gitu ya, tidak terbiasa dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ketika memang masalah-masalah itu tidak pernah kita berikan. Oke, kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo ya Bapak Ibu ya. Eh, Sambil jalan aja. Ya, baik. Tadi ada yang mau bertanya. Oke, ada yang mau bertanya Bu Rika? Monggo. Saya baru lihat ini apa di room chat ini. Boleh ya, Bu Rahati? Gimana suaranya agak apa? Baik, sambil ini tadi di kolom chat ada jadi Eh, sambil di diskusi aja ya. Kok putus-putus ya suara Bu Rika ya? Pak Dik tadi mau bertanya, silakan Pak Dik. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh, sudah Pak. terdengar? Terima kasih, Ibu Rika. Terima kasih Bu Rika kesempatannya. Selamat sore Bu Dr. Rohati. Selamat sore, Bapak. Terima kasih, materinya sangat bagus sekali ini. Iya, Bapak. Begini Bu, ini sekedar cerita. Jadi Ya. kalau di SMA sekarang itu kan kalau kelas 10 umum ya Bu ya. Umum. Nanti di semester 2 ini anak-anak sudah diberikan mata pelajaran pilihan itu ya. Menjadi 4 kelompok kalau di sekolah saya ya. Jadi di IPA itu ada 2 kelompok IPA, IPS 2 kelompok dengan pilihan mata pelajaran masing-masing gitu ya. Nah, jadi sekarang itu anak mau masuk IPA IPS itu bebas Bu. Istilahnya tidak ada seleksi dari pihak sekolah gitu. Kalau dulu kan ada seleksi ya, nilainya kurang bagus di matematika tentunya nggak bisa masuk. Nah, sekarang itu sangat mudah sekali untuk masuk IPA gitu. Nah, kerepotan yang kita alami sekarang ini Bu, kan Ibu tadi kan tujuannya supaya ada penalaran, anak kreatif gitu ya. Sekarang mau boro-boro begitu Bu, sekarang anak IPA itu masuk aja udah untung gitu Bu. Jadi sangat berat kalau kita menuju ke penalaran dan kreatif karena dari dasarnya mungkin dia tidak masuk ke IPA gitu ya, tapi karena di kelas 10 itu naik kelas 11 jurusannya mengikuti kemauan anak, yaitu akibatnya kita yang guru eksak agak kerepotan gitu Bu. Gimana ini cara mengatasinya Bu Dokter ya? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Bu Rika, izin, apakah langsung dijawab? Ya, boleh. Ya, ya, baik, baik. Baik, terima kasih Bu Rika. Ya, jadi monggo aja nanti nanti setelah ini sambil jalan ya, karena slide-nya sekitar 25 nih Bu Rika. Disiapin ya, itu sudah dipotong-potong. Terima kasih Pak Didik Joko ya. Terima kasih banyak Pak. Ya diskusi ya kita ya gitu. Mungkin saya juga bukan yang paling paham gitu ya. Saya juga lagi proses belajar Bapak Ibu. Jadi ketika tadi disampaikan ya, eh, semester 2 ini mereka sudah mulai memilih ya Bapak ya, memilih dari kelas 10 ya, masuk umum kemudian memilih dan semester 2 ini IPA ya, 2 kelompok, IPS 2 kelompok ya, gitu ya Pak Didik ya. Nah, sebagai guru yang mungkin kita eksak gitu ya, sebenarnya Bapak satu yang harus kita pahami bahwa ketika anak sudah terlepas ya nanti pilihan mereka memilih tadi ya Pak ya seperti yang saya buat di jalur seperti gerak berarah tadi jalur penyelesaian tugas itu. Jadi ketika mereka disuruh milih IPA atau IPS gitu. Nah, kan itu sudah dua pilihan ya Pak ya. Nah, ketika anak sudah misalnya memilih IPA ya IPA gitu. Nah, terlepas lah ikut-ikutan kawan atau FOMO gitu ya mereka ya, atau memang misalnya dapat insight dari keluarga nanti kalau mau kuliah jadi dokter misalnya mau mau ke kedokteran maka harusnya ngambil IPA misal gitu ya, ada dorongan dari keluarga misalnya ya, diskusi-diskusi dengan orang tua atau dengan tempat dia eh, bimbingan gitu ya, bimbing belajar atau juga bahkan dengan gurunya dikasih pemahaman bahwa untuk misalnya profesi-profesi tertentu misalnya ya Bu Rika, maka anak akan maka bagusnya Anda cenderungnya di bidang ini gitu ya, untuk pilihannya lebih ke sini misalnya gitu. Nah, eh kadangkala pilihan-pilihan itu ya Bapak Ibu ya, itu saya memahaminya pasti ada dasarnya. Walaupun mungkin tadi ya, apakah di itu ikut-ikutan ya kita pahami dulu ya Pak Didik ya, apakah ikut-ikutan kawan atau memang ada dasar atau memang dari dirinya sendiri. Aku kan pengennya matematik gitu. Nah, oh, saya Bapak waktu SMA saya pernah ya waktu itu kebetulan kami kan di zamannya saya dulu zamannya ini almarhum Pak Alek Nurdin dulu waktu jadi Bupati Musi Banyuasin ya, itu menerapkan sekolah, eh, ada di sekolah kami itu Pak diberikan kelas unggul waktu itu ya, satu kelas, kemudian semua anak di situ masuk IPA gitu Pak, gitu masuk IPA, kemudian dijadikan maksudnya dijadikan siswa IPA ya gitu. Siswa-siswa terpilih itu dianggap nanti mereka masuk ke kelas IPA sementara yang lain IPS gitu. Nah waktu itu ketika di semacam angket ya Pak ya, zaman itu ya ada angket disuruh mengisi ya, dan kemudian ada dipanggil psikolog gitu ya, kemudian dipetakan kami ini sebenarnya cenderungnya IPA atau IPS ya, ya semacam inilah gitu ya. Eh, bukan tes ya, lebih ke angket seperti itu untuk mengarahkan kita kecenderungan kita itu sebenarnya kemana dengan menjawab kuesioner yang diberikan. Dan ternyata saya waktu itu Pak diarahkan itu sebenarnya katanya lebih kuat di IPS gitu, di IPS gitu daripada di IPA gitu, daripada di IPA. Nah, padahal saya kepengennya IPA gitu, walaupun hasil dari angket itu menunjukkan cocoknya di IPS katanya gitu ya, cocoknya karena kuat menghafal bla 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 seperti itu. Ada juga kayak penjelasan gitu. Nah, setelah itu ya sampai sekarang gitu ya ternyata eh, sampai jadi dosen matematika dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi yang harus kita pahami dulu Pak Didi bahwa siswa itu ya memilih tadi ya, memilih itu sesuai mungkin ya, walaupun dengan berbagai alasan pilihan-pilihan mereka itu kita pahami bahwa itu yang
yang terbaik ya dari yang sudah ditentukan anak. Katakan IPA. Nah, sekarang ketika anak itu sudah masuk IPA misalnya gitu ya, ketika itu harus diterima ya, suka tidak suka oleh Pak Didik, mau tidak mau Pak Didik harus mengarahkan mereka gitu ya. Ketika mereka sudah IPA, Pak Didik guru eksak, ya Pak Didik harus mendorong ya, mengarahkan mereka agar mereka punya pemahaman yang bagus, logika yang bagus, sampai seluruh dari konsep-konsep di dalam eh, ilmu IPA dan yang relevan itu matematika dan IPA tentunya ya, itu harus mereka kuasai. Jadi, oh, itu dulu Pak gitu. Itu dulu yang harus kita tanamkan gitu ya kalau menurut saya. Nah, setelah itu sekarang apa strategi kita gitu. Ya, sudah kita terima si anak gitu ya. Oke. Sekarang Bapak, kita lihat seperti apa ya tadi ya. Mulai dari lingkungan belajar sebelumnya, kompetensinya bagaimana, kemudian bagaimana kita men-set penalarannya. Katanya alih-alih kita menyalahkan keadaan, mungkin lebih baik kita mungkin mulai dari hal-hal yang kecil ya. Misalnya dari kelas kita sendiri, Pak Didi, kalau saya lihat kadangkala banyak juga sih kawan-kawan diskusi ya, mahasiswa-mahasiswa, Bu, susah Bu, anak jangankan mau benalar, mau mengerjakan soal sederhana aja nggak bisa gitu. Nah, nggak perlu juga underestimate ya, karena memang semuanya ada proses-prosesnya. Tinggal bagaimana kita menggali itu sedemikian rupa sehingga sebenarnya potensi-potensi anak itu ada, Bapak gitu. Saya eh, memastikan betul gitu, itu ada gitu. Tinggal bagaimana tadi ya, bagaimana proses kita, lingkungan belajar kita siapkan, bagaimana kita mengarahkan supaya sedikit demi sedikit ya, penalaran mereka bernalar, mereka berpikir kreatif itu kita arahkan. Tidak mesti dalam satu satu pembelajaran itu full ya Bapak ya. Bahkan kadangkala mesti kita sisipkan ya gitu ya. Nah, tetapi harus kita mulai. Saya bahkan mengatakan ke guru-guru, misalnya dalam satu semester gitu ya, satu semester itu mulai Bapak gitu. Dan itu kemampuan kita. Misalnya ada ketika kita dalam setiap kali pertemuan dalam seminggu sekali itu kan untuk membiasakan anak, mulai kita cari soal-soal misalnya atau tas yang mengarahkan mereka untuk berpikir kreatif. Artinya di situ kita juga berproses belajar. Bagaimana sih supaya apa yang kita berikan ini mampu mengarah ke proses berpikir kreatif itu. Mungkin Bapak juga punya lingkungan belajar, lingkungan guru-guru gitu ya, yang satu bidang gitu ya, itu juga bisa berdiskusi gitu terkait bagaimana kita mendesain proses belajar yang tepat gitu ya untuk di kelas IPA ini dengan kemampuan anak yang beragam gitu. Dan itu bisa dimulai Pak gitu. Mungkin itu Pak jawaban saya mungkin tidak sempurna gitu ya, tetapi menurut saya dimulai saja gitu ya dengan kemampuan kita masing-masing ya, kemampuan Pak Didik di sekolahnya gitu ya. Mulai seperti apa kita menghadirkan pembelajaran yang di situ gitu ya, melatih mereka untuk bernalar, melatih anak untuk kreatif thinking gitu. Jadi kreatif thinking itu kalau saya lihat Bapak Ibu, kalau saya baca-baca juga di artikel-artikel baik yang dari dalam maupun luar, tidak mesti soal itu yang rumit, sulit, kompleks gitu. Kadang-kala ya soalnya itu memang mengarah kepada proses berpikir kreatif pelan-pelan gitu ya. Nanti ditambah lagi gitu ya level kekomplekskannya itu. Jadi tidak mesti harus langsung soal-soal yang mungkin langsung kompleks ya gitu ya. Kita bisa merancang ya Pak Didi ya. Kita bisa desain gitu ya sedemikian rupa sehingga nanti pelan-pelan ya itu bisa dipahami anak dengan baik gitu. Itu mungkin Pak Didi. Monggo. Terima kasih Bu Dokter. Cuma Ya. tadi terakhir pengalaman saya tadi sebelum istirahat kan saya ngajar di kelas 11 ya. Ya, gimana Pak? Nah, jadi anak itu hanya disuruh ke depan mengerjakan yang sangat sederhana. Ya. Langsung keringat dinginnya keluar semua. Oh gitu Pak ya. Ya memang terima kasih Bu Dokter. Jadi kita harus siap-siap untuk kerja ekstra ya. Karena kalau kita menemani yang anak ini, sementara anak yang udah grade tertinggi, malas gitu Pak, kok gitu-gitu aja belajarnya nggak nambah-nambah terus gitu. Iya. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih. Sama-sama Bapak. Nah,
Benar Pak, saya ada juga nemu case ya bahwa di satu kelas itu bahkan tidak ada sama sekali yang bisa jawab Pak. Pernah saya riset ke beberapa sekolah, 3 sekolah, satu sekolah itu sekitar 5-6 kelas, itu ada satu kelas itu yang betul-betul tidak bisa sama sekali Pak, tidak bisa sama sekali. Jadi ketika pun di produk akhirnya di lembar jawaban itu kosong semua Pak, nggak ada yang berhasil, nggak ada yang bisa jawab gitu soal. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol dengan guru ya gitu yang ngajar di kelas itu ya, si gurunya menyatakan ya memang jangankan itu gitu ya, misalnya soal yang paling mudah saja tak bisa dijawab gitu, apalagi nanti soal yang rumit-rumit gitu ya. Nah, tadi kadang pemaknaan kita juga terhadap kategori soal gitu ya, apakah itu rumit betul gitu ya, ataukah soal, ataukah sebenarnya bagaimana kita mendesain tadi ya situasi problematik yang di soal itu sehingga mereka mau berpikir seperti itu. Itu ya Pak ya. Kita lanjut dulu. Mungkin bisa dilanjut Bu Rika, Iya, izin? masih lanjut baru nanti Ya, dibuka. ya. Oke. Sedikit lagi. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, ini ada lagi varian dari algoritmik. Kalau tadi ya, memorize dan algorithmic reasoning. Nah, di algoritmik itu ada 3 lagi ya. Kalau menurut Ritner itu, eh, kalau yang memorize tadi betul-betul hanya sifatnya hafalan, Bapak Ibu ya. Kalau di sini di algoritmik ini dia siswa mulai memilih algoritma ya, algoritma yang mungkin tepat gitu ya. Nah, yang pertama ada istilahnya familiar AR ya, familiar algorithmic reasoning ya kalau di linear itu. Nah, bisa saja misalnya pemicunya adalah mencari kata kunci. Mereka biasanya nyari kata kunci tertentu yang oh ini nih kayaknya ke situ nih soalnya gitu ya. Jadi misalnya kata lebih, lebih dari gitu ya. Dia memaknai sebagai penjumlahan ya. Atau misalnya untuk yang tindakan dia menerapkan algoritma yang sudah dikenal. Oh, ini mirip ini, persamaannya mirip ini. Nah, gitu. Nah, ada kelemahan ya dari familiar ini. Karena familiar ya yang biasa, yang sudah dikenal, biasanya akan gagal ketika konteks soalnya diubah sedikit aja. Nah, kalau dirubah, kalau anak yang udah oke dengan penalaran familiar algoritmiknya, maka tidak ada masalah, bisa dia gitu ya. Tapi hati-hati kalau dirubah sedikit konteksnya, eh, soalnya dia langsung bingung. Nah, itu berarti siswa masih di fase memorize banget gitu ya. Kemudian delimiting AR ya, atau algorithmic reasoning delimiting ya. Yang pertama itu menebak secara acak ya, dari pemicunya menyebab secara acak dari kumpulan algoritma yang berhubungan dengan topik. Jadi pernah Bapak Ibu, saya ketemu case yang seperti ini ya. Jadi siswa menebak-nebak gitu ya. Oh, kalau ini seperti ini, ternyata beda konsep gitu ya. Ada yang case-nya seperti itu. Seperti yang saya sampaikan tadi kan di strategi pencahayaan masalah boleh memang membolehkan trial and error, mencoba-coba. Nah, tapi ada anak yang ketika dia mencoba-coba itu dia bingung, nggak bisa, dia langsung kok gini ya? Atau pernah tidak Bapak Ibu misalnya anak yang mengerjakan satu task kemudian soalnya itu kok koma-koma katanya gitu ya. Maksudnya koma-koma itu jawabannya ya misalnya 23,59. Nah, bingung gitu ya. Maunya itu yang bulat gitu ya. Maka yang terjadi, anak biasanya langsung eh, struggle-nya itu hilang gitu Bapak Ibu. Jadi kok aneh sih jawabannya, langsung biasanya nggak dikerjakan lagi gitu. Kayaknya salah deh gitu ya. Langsung ditinggalkan tanpa refleksi. Nah, itu. Kemudian ada kelemahannya evaluasi didasarkan pada ekspektasi dangkal, bukan logika matematika. Itu ya, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir dari varian penalaran algoritmik itu ada guided ya. Guided ini ya, guided AR. Nah, biasanya tadi seperti yang saya sampaikan dia tergantung dari eh,
otoritas eksternal ya. Jadi bener-bener oh ini kan angkanya di buku nih kayak gini. Nah, gitu. Biasanya ketika di latihan soal atau di betul-betul di bagian akhir ada evaluasi, eh, diberikan tas yang lain beda dengan yang dicontoh ya di halaman depan buku, bingung gitu. Atau contoh yang diberikan guru beda dengan soal latihan yang dikasih guru, bingung lagi gitu. Nah, itu ya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena sudah eh, eh, mereka terpola dengan ini, di guided ya, dibimbing ya, diarahkan oleh si otoritas eksternal tadi. Jadi ketika beda udah bingung ya, baik dari buku teks ataupun dari guru. Nah, tindakan yang dilakukan oleh anak dengan penalaran algoritmik tipe guided AR ini mengikuti panduan langkah demi langkah, tapi tadi ya di bagian graf langkah-langkah pemecahan masalah itu kan ada yang saya sebutkan tadi di awal ya Bapak Ibu, ada argumentasi prediktif. Ketika ini diloncati ya, tidak dia tanpa memprediksi dulu atau melakukan dugaan dulu, oh kayaknya ke sini deh arah solusinya gitu. Ketika itu tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah tergantungan tadi ya, ketergantungan pada buku teks atau dari guru tadi ya. Kelemahannya tadi tidak ada pemanaan matematis yang terjadi pada siswa. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, algoritmik. Oh, nah, apakah ini salah? Tidak. Ini kan anak-anak mungkin memulainya dari sini, tapi harapannya ke depan kita arahkan anak kepada penalaran yang kreatif. Saya lanjutkan dulu ya Bu Rika. Nah, ini ya, ada istilah mengapa imitasi itu sangat rapuh. Imitative reasoning itu sangat rapuh ya. Nah, ada validitas sebuah argumen ditentukan oleh di mana argumen itu dijangkarkan ya. Kalau kita lihat ya, jangkarkan itu dari sesuatu yang benar-benar tidak dikenali menjadi sesuatu yang dikenali, itu answering ya. Ada sifat permukaan atau surface properties Bapak Ibu ya. Kalau di buku SKEM itu kan ada istilah surface understanding ya, atau ada yang deep understanding itu. Nah, di sini kalau imitasi itu ilustrasinya adalah dia bagian atasnya. Jadi lebih ke menunjukkan posisi ya di atas permukaan, kemudian fokusnya lebih ke angka. Makanya kan misalnya ketika anak biasa mengerjakan soal-soal ya sebenarnya aljabar biasa gitu ya. Ada angka-angka di situ diganti dengan variabel saja udah bingung. Kok soalnya nggak ada angka-angkanya Bu gitu. Ternyata matematika itu memang bukan hanya angka kan gitu ya. Kalau dilihat di sering ya AI itu matematika bukan sekedar angka tetapi juga bla 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 gitu. Nah, jadi kalau fokusnya pada angka makanya biasanya ketika soal PISA misalnya soal-soal yang diberikan jauh lebih kompleks ya, maka atau bahkan yang tidak ada angka sama sekali, anak bingung misalnya, kok nggak ada angka-angkanya Bu gitu. Kemudian tata letak visual tadi ya, katakan kata kunci tadi misalnya, dia patokannya ke kata kunci. Nah, makanya ada juga kan kaitannya dengan misalnya eh, ketika anak tidak mampu, kurang mampu mengerjakan soal-soal yang lebih berbentuk soal cerita karena harus nyari kata kunci, kata kuncinya nggak sesuai, bingung gitu ya, bingung mengarahkan ke dalam model matematikanya gitu. Kemudian hasilnya ya penalaran imitatif bersandar di sini di permukaan tadi ya Bapak Ibu ya. Ketika bentuk soal diubah, pondasi ini langsung runtuh, berubah, bingung gitu. Dan itu sering sekali saya dengar ya misalnya, kok beda ya dengan soal yang diberikan, kok sulit yang ini ya kita. Gitu. Kemudian berikutnya adalah eh, sifat intrinsik atau intrinsic properties itu yang bagian bawah ya Bapak Ibu ya, di bawah permukaan ini yang bagian coklat ini. Posisinya lebih ke kedalaman konseptual. Nah, jadi ini nanti cikal bakal Bapak Ibu yang coklat ini cikal bakal kreatif mathematical reasoning ya. Jadi berpikir kreatif dia pertama karena salah satu ciri kreatif mathematical reasoning adalah ada sifat intrinsik atau intrinsic properties yaitu ya berkaitan dengan hal-hal yang deep ya, yang dalam dari konsep-konsep matematis itu sendiri.
Jadi posisinya kedalaman konseptual, fokusnya kepada konsep matematika, hubungan antar variabel, transformasi logis. Kemudian hasilnya ya satu-satunya jangkar untuk pemecahan masalah yang sejati tadi ya. Jadi agar sebenarnya ya supaya eh, eh, sifat intrinsik ya yang merupakan salah satu karakter kreatif matematika reasoning itu dapat, maka mulailah kita Bapak Ibu mengarahkan ke yang bagian ini ya, lebih deep ya. Ya, lebih deep bukan hanya fokus pada tadi ya permukaan tadi. Kemudian Bapak dan Ibu, eh nah ini sebenarnya contoh case aja ya Bapak Ibu ya. Lebih ke misalnya ada polinomial ya, gitu ya. Polinomial, kemudian siswa bernama Ben misalnya diminta mencari nilai maksimum atau minimum gitu ya. Nah, dia langsung, oh ini kan kalau nilai maksimum nilai minimum tinggal diturunkan aja y aksen x sama dengan nol gitu. Ya, tapi dia tidak paham makna nilai maksimum, nilai minimum itu tidak paham gitu. Hanya tahu bahwa oh ini buat aja y aksen turunan pertamanya itu sama dengan nol gitu. Ia berhasil, tetapi bukan karena dia paham. Nah, Bapak Ibu, ilustrasinya adalah penalaran algoritmik, misalnya familiar tadi terjadi pada saat siswa mengenali soal dari fitur visualnya tadi ya. Lalu memanggil algoritma yang sudah dihafal. Tidak ada situasi problematik, tidak ada evaluasi makna matematis. Ini ya Bapak Ibu, kemudian nah ini untuk yang tadi ya yang delimiting AR ya atau AR pembatas tadi yang misalnya ada studi kasus sama seperti yang Ben gitu ya tapi namanya misalnya kita anggap Sally gitu ya. Eh, Bisa saja ini ada beberapa hal yang dilakukan ya. Eh, eh, Menggunakan turunan oh gagal gitu ya nilai dibuang buang gitu tidak ada refleksi kalau jadi ke depan kita arahkan ketika anak memang bingung atau salah ya dikejar lagi kenapa salah kenapa dicoret dan seterusnya gitu ya kemudian pakai kalkulator gagal gitu ya buang lagi gitu ya kemudian persamaan kuadrat ya dipilih karena terlihat benar padahal logikanya salah buang lagi misalnya gitu ya atau ini ya pakai tabel gagal juga gitu buang gitu. Nah, siswa membatasi pilihan hanya pada algoritma yang punya kemiripan atau kemiripan permukaan atau surface dengan soal, evaluasi didasarkan pada ekspektasi hasil akhir bukan logika matematika. Ini ya, Bapak Ibu. Ini ini nah ini sebenarnya ini kasus yang guided tadi. Ya, misalnya ada siswa namanya Moa meminta bantuan guru menghitung 15% dari 90. Nah, kalau di ilustrasi yang diberikan linear itu ya Bapak Ibu baik ditulis 15 kali 15 kali 90 ya. 5 kali 0 berapa? 0 kali 1 berapa? 9 kali 5 berapa? Langsung seperti itu diarahkan. Ya, ini contoh ilustrasinya. Nah, semua pilihan strategi yang sulit itu diambil alih oleh pembimbing, dalam hal ini mungkin guru. Siswa hanya mengeksekusi sisa transformasi rutin tanpa argumentasi verifikatif sama sekali. Kadang-kala memang kita itu pengen cepet-cepet ya Bapak Ibu ya supaya anaknya bisa gitu ya. Atau kita anggap mereka harus segera eksekusi. Tapi sebenarnya jangan-jangan kita salah ya Bapak Ibu ya. Hati-hati juga ya. Saya juga berproses. Kadang-kadang kita pengen cepet-cepet mereka tuh mengerjakan gitu ya atau pengen cepet-cepet mereka tuh menuntaskan gitu tasnya gitu. Walaupun sebenarnya kita harus mengarahkan mereka untuk bisa memberikan argumentasi verifikatif terlebih dahulu. Ini Bapak Ibu. Nah, kemudian yang tadi ya, kalau tadi di memorize dan algoritmiknya itu tadi tadi ya ilustrasi yang saya berikan beberapa tadi, maka harapannya kita mengarah kepada penalaran yang kreatif tadi ya, penalaran matematika kreatif atau kreatif mathematical reasoning ya, nulisnya seperti itu. Nah, kreativitas di sini bukan tentang jadi jenius, jadi bukan yang paling pintar. Jadi saya pernah menemukan Pak Didi itu ada siswa satu kelas ketika saya riset itu dia bukan yang ranking satu, tidak gitu. Tapi ternyata dia mampu memberikan jawaban yang kreatif gitu dari soal yang diberikan. Jadi ini bukan tentang siapa yang paling pintar, siapa yang paling jenius, yang IQ-nya paling tinggi, tapi ada fleksibilitas, kelancaran dan kemampuan keluar dari algoritma yang sudah fix gitu ya. Nah, ini contoh ya, contoh ketika anak ya, ini berkali-kali ini mencoba ini ya, ilustrasi sampai ketemu jawaban yang benar yang sebelah kanan ini ya, grafik fungsi kuadrat gitu.
ketika pendekatan algoritma gagal seperti grafik awal, ya, siswa yang memiliki CMR mampu merumuskan ulang masalah. Mereka membaca sifat intrinsik secara kualitatif untuk membangun jalur penalaran yang benar-benar baru. Jadi ternyata memang prosesnya panjang ya, bisa berkali-kali dan bisa bisa eh, bisa gagal gitu. Tapi tidak apa-apa, dari gagal-gagal itulah sebenarnya siswa belajar. Jadi sekarang ketika anak salah menjawab ya Bapak Ibu ya, dia mencoretnya berkali-kali gitu. Bahkan mungkin itu jadi catatan buat kita juga gitu ya. Jadi bahkan berarti mereka berikhtiarnya itu perseverance-nya itu luar biasa ya, strugglingnya itu luar biasa sampai mencoba berkali-kali gitu. Nah, daripada misalnya yang benar-benar bersih gitu ya lembar jawabannya gitu ya. Bahkan kalau saya tuh sering minta ini ya Pak ya, semua coret-coretan itu diminta juga gitu ya. Nah, walaupun nanti tetap dikembalikan untuk apa? Untuk melihat sejauh mana mereka proses berpikir yang mereka lakukan gitu. Sampai ada eh, saya senang sekali kalau ada siswa itu bahkan yang minta kertas berkali-kali ya, minta kertas berkali-kali karena kurang, kurang, kurang misalnya ketika mengerjakan satu problem gitu tertentu. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini 3 pilar utama CMR. Yang pertama kebaruan atau novelty ya. Kemudian ada plausibilitas atau plausibility. Kemudian ada pondasi matematis atau mathematical foundation yang tadi ya, yang sifat intrinsik tadi. Yang pertama Bapak Ibu terkait dengan kebaruan. Nah, siswa menciptakan urutan penalaran yang baru bagi mereka atau menemukan kembali urutan yang telah dilupakan, bukan sekedar recalling tadi, bukan sekedar manggil ulang memori gitu. Ada sih di paper saya yang terbit 2023 contoh dari ini ya Bapak Ibu ya, yang berkaitan dengan novelty ini. Nanti mungkin tak kirim juga Google Drive-nya dengan Bu Rika ya, untuk mungkin jadi tambahan bacaan kita semua. Kemudian plausibilitas ya. Terdapat argumentasi rasional yang mendukung pilihan strategi dan pelaksanaannya. Jadi ada argumen-argumen di situ ya. Bahkan coret-coretan anak yang seperti yang saya sampaikan tadi, ada mungkin dia ngasih tanda panah gitu ya. Ada mungkin oret-oret di sebelah jawaban di kertasnya, itu adalah bagian dari dia memilih strategi Bapak Ibu ya. Nah, sampai pada kesimpulan yang masuk akal secara logika. Dan yang terakhir yaitu adalah pondasi matematis atau mathematical reasoning. Argumentasi dijangkarkan atau encoring tadi ya secara kuat pada sifat-sifat intrinsik dari komponen matematika yang terlibat. Jadi konsep-konsep yang mendukung, konsep-konsep matematis yang mendukung itu mereka pahami dengan sangat baik. Ini apa ya? Ada yang menyebut indikator ya Bapak Ibu ya, indikator dari kreatif mathematical reasoning. Kemudian kita lihat, nah ini kalau kita bandingkan ini ya, saya coba bandingkan imitatif dengan kreatif berdasarkan bagian-bagian ini ya. Kalau dibandingkan dengan sumber solusi, yang pertama memori ya. Kalau untuk yang imitatif tadi memori masa lalu atau tadi recall, memanggil ya, ingat gitu. Nah, yang sebenarnya kita arahkan yang kanan ini ya Bapak Ibu ya, konstruksi analitis yang membangun ya. Bukan berarti tidak boleh hafal, tidak masalah gitu. Tapi kita bangun konstruksi analitisnya. Kemudian yang kedua untuk yang bagian validitas argumentasi. Nah, biasanya tadi ya eh, dia mengandalkan, kalau yang imitatif itu mengandalkan otoritas. Tadi guru ya, buku, kemiripan. Nah, ini ya. Ada bahkan saya bedakan soal ya Bapak Ibu, saya pernah ngeteskan ini ke anak ya SMP kelas 8 ya. Ternyata mereka memilih, oh itu mirip soalnya dulu, padahal udah dirubah gitu ya. Jawabannya sama persis diambil dari contoh soal, padahal sebenarnya soalnya sudah kita bedakan sedikit gitu. Tapi anak berarti memang masih benar-benar di kategori yang imitatif. Kemudian mengandalkan logika atau pembuktian sifat intrinsik tadi ya, untuk yang kreatif. Jadi betul-betul eh, betul-betul main ya, logika si anak sudah main gitu. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan fleksibilitas kognitif.
Kalau untuk yang imitatif biasanya dia sangat kaku, ya. Gagal saat ada variabel yang terduga. Bahkan pernah misalnya ada soal yang kita berikan itu ada satu variabel yang sebenarnya nggak perlu diapa-apain gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu sebagian dari pengecoh juga ya. Soal yang ada variabel yang nggak perlu diapa-apain. Nah, tapi siswa mulai bingung nih, ini gimana nih gitu ya. Makanya dalam pembuatan soal juga dan proses evaluasi juga perlu banyak ini juga ya Bapak Ibu ya strategi ya. Misalnya kalau yang pilihan ganda bagaimana menyusun soal dengan daya beda dan seterusnya ya. Karena memang untuk melihat fleksibilitas akademik kognitif dari si anak. Kemudian untuk yang kreatif itu mengarah kepada eh, fleksibilitasnya ya, yang adaptif, Bapak Ibu, adaptif. Dia mampu mencari rute alternatif saat terhalang. Jadi kalau misalnya tadi semacam ilustrasinya ya, pilihan-pilihan tadi, oh kalau nggak bisa jalur A, mungkin jalur B, mungkin jalur C, mungkin jalur D gitu. Nah, di Barnes, Bapak Ibu, tulisan Barnes, silakan aja Bapak Ibu cari Barnes tahun 2002, 2022 ya, 2019 maaf, Barnes tahun 2019 itu membahas tentang ini Bapak Ibu, perseverance ya, perseverance in mathematical reasoning, PIMR disingkatnya ya, I-nya kecil ya Bapak Ibu ya, perseverance in mathematical. Jadi bagaimana ketangguhan, ke ketekunan, nah ya ketekunan ketika anak eh, diberikan tas yang mengarah atau mendorong mereka untuk bernalar matematis. Nah, itu eh, ada istilah di Barnes 2019 itu ya, di referensinya itu tentang perseverance in mathematical reasoning, bagaimana ketekunan ya, ketangguhan untuk dia tidak menyerah gitu ketika menyelesaikan task yang diberikan sampai dia nemu jawaban. Jadi dia adaptif, mampu mencari rute alternatif sangat terhalang. Jadi ketika misalnya tidak dapat solusi, nggak stop, nggak berhenti. Jadi itu yang mungkin ya yang berat bagi kita sebagai guru ya Bapak Ibu semua ya. Bagaimana kita memastikan bahwa anak tetap belajar, ya tetap belajar. Eh, Ketika ada masalah ataupun tidak ada masalah ya. Mungkin kalau tidak ada masalah sih tidak apa-apa. Tapi ketika ada masalah, bagaimana dia supaya dia tidak tutup buku gitu ya. Tetap mau berusaha, berikhtiar gitu ya, sampai ketemu solusi. Nah itu ya membangun ketekunan atau perseverance tadi. Kemudian Bapak dan Ibu, sebentar. Nah, ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu ya, transformasi kognitif. Hambatan terbesar menuju CMR adalah menuju kreatif matematika reasoning itu adalah fiksasi algoritmik ya. Penggunaan algoritma yang awalnya sukses secara berulang hingga jadi kebiasaan yang tidak tepat. Nah, ini ya, ini yang mungkin jadi dasar pemikiran kita bersama. Kadangkala, oh kita anak paham gitu ya. Oh, ini algoritmanya, ini langkah-langkahnya, ini rumusnya. Kita senang mereka bisa. Tetapi ada hati-hati juga ya, itu bisa jadi hambatan ya. Karena penggunaan algoritma yang awalnya sukses secara berulang terus-menerus ya, hingga jadi kebiasaan itu juga tidak tepat. Jadi siswa hanya terbiasa fiksasi algoritmik tadi. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu harusnya ya ini kan hitam ya ilustrasi gambarnya ya, dia stop di karena terbatasi oleh semacam bentuk lingkaran ini gitu ya. Jadi eh, tidak bisa keluar dia ya dari lingkaran ini gitu ya. Tidak bisa menuju ke arah yang lebih kreatif. Nah, harusnya yang sebelah kanan Bapak Ibu. Siswa tidak kekurangan kemampuan, mereka hanya diajarkan untuk menyempitkan pandangan. Jadi transformasi kognitifnya jalan. Transformasi kognitif menuntut kita melatih siswa melihat seluruh peta kemungkinan, bukan hanya menghafal satu rute spesifik. Tentu nanti ini kaitannya juga dengan apa Bapak Ibu? Tas yang kita berikan, ya kan? Kalau tas yang kita berikan hanya memang mengarahkan mereka ke eh, fiksasi algoritmik, ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya ya siswa hanya eh, eh,
menggunakan algoritma itu berulang terus-menerus gitu. Ya, jadi tidak keluar dia dari cangkangnya tadi. Nah, harapannya Bapak Ibu ya kita lakukan pelan-pelan bersama-sama gitu ya di komunitas-komunitas kecil kita gitu ya untuk kita mengarahkan anak-anak ya keluar eh, dan bertransformasi secara kognitif ya. Jadi kita melatih siswa ya melihat seluruh peta kemungkinan, bukan hanya menghafal satu rute spesifik. Tapi sekali lagi agar bisa seperti itu, kita yang harus juga bisa merancang atau mendesain tas yang betul-betul bisa membuka gitu ya, membuka pilihan-pilihan strategi itu sehingga anak tidak hanya menghafal satu rute secara spesifik. Kemudian, nah ini kalau saya bisa tarik kesimpulan yang pertama, akar masalahnya adalah lingkungan belajar. Mengapa wadah hafalan tadi ya, menghafal atau memorize tadi terjadi? Karena sistem kita secara alami menekankan kompleksitas melalui kontrak didaktik. Satu, ada tekanan besar untuk nilai tes dan efisiensi waktu. Ya, makanya eh, eh, memang ini juga jadi masalah kita bersama ya. Untuk nilai tes harus 100 misalnya ya. Tapi pernahkah kita berpikir untuk nilai itu tidak ada masalah ya, walaupun dapat 100, dapat 90 dan seterusnya. Tapi mulai sekarang kita juga mengarahkan mereka untuk eh, eh, bisa gitu ya memahami tas-tas yang mungkin lebih kompleks, akan tetapi itu mengarahkan ke proses mereka, melatih mereka proses kreatif. Kemudian yang kedua, siswa menghindari perjuangan intelektual. Nah, jadi kalau tadi ketika diberikan problem siswa stop, tutup buku, ndak mau lagi apa stop gitu ya, ketika mentok. Nah, ini yang harus kita latih ya Bapak Ibu ya, menghindari perjuangan intelektual atau produktif struggle, tadi perseverance itu harus kita latih. Yang ketiga, nah ini guru menyelesaikan masalah dengan memberikan algoritma instan. Ya, bukan berarti semua ya. Saya juga kadang, oh ini soal, oh rupanya setelah saya gali-gali, oh ternyata soal saya ini algoritmanya instan gitu. Tidak melatih anak untuk berpikir kreatif. Kemudian yang terakhir adalah sistem menghargai kepatuhan prosedural di atas pemahaman relasional. Nah, kalau sudah pemahaman relasional, Bapak Ibu ya, relational understand itu kan mengaitkan satu topik dengan topik lain, bahkan satu satu bidang ilmu dengan bidang ilmu yang lain itu kalau sudah bisa seperti itu udah luar biasa. Nah, ini ya mungkin bisa kita pelan-pelan kita kurangin. Kemudian, nah ini investasi jangka panjang kita, Bapak Ibu. Kalau saya buat ilustrasinya ada yang ini warna biru ini Bapak Ibu itu fokus kepada algoritmik ya tadi algoritmik reasoning atau memorize juga ya. Jadi menghasilkan kemenangan jangka pendek. Jadi udah naik dia Bapak Ibu ya. Udah naik gitu ya. Kemudian turun lagi. Nah, hati-hati siswa lulus ujian namun grafik kompetensinya jatuh seketika saat mereka menghadapi masalah dunia nyata yang tidak memiliki template. Bisa saja hari-hari ini ketika kita lihat Bapak Ibu anak-anak kita ya kadang kita bilang oh kok beda ya ya Bu Rika ya. Gen Z namanya ada yang bilang ya anak zaman sekarang dengan anak zaman kita dulu. Nah mungkin harus kita refleksi juga ya bagaimana mungkin ya secara secara dalam kehidupan sehari-hari juga ya misalnya bagaimana dulu orang tua kita mengajarkan kita dengan banyak-banyak bukan benturan ya lebih kepada bagaimana ketika kita menghadapi problem-problem kita dulu gitu ya tapi kita tidak tidak menyerah gitu dan itu eh, ada lingkungan belajar juga yang mempengaruhi di situ. Nah, bisa jadi ketika zaman sekarang misalnya anak-anak kita kok sekarang cengeng sekali dan masalah dikit gampang nyerah, gampang nangis, gampang emosi, gampang cemas dan seterusnya. Bisa saja kita mungkin ada peran kita yang belum kita maksimalkan untuk mengarahkan siswa kita untuk struggling, untuk perseverance ya, untuk tekun gitu ya, untuk melatih mereka juga untuk tahan gitu ya, untuk fokus gitu ya, dan juga mungkin untuk kreatif tadi ya, kita juga mendesain problem-problem yang itu juga mengarah ke situ. Kemudian ini fokus penalaran kreatif. Ini Bapak Ibu, warnanya dibuat garis emas katanya. Membutuhkan waktu, kesabaran, toleransi ya
Jadi kita memang harus toleransi terhadap kebingungan awal. Anak bingung itu bukan berarti mereka salah ya, tapi justru ketika bingung mereka akan berpikir, oh kayaknya harus begini ya, kayaknya harus begini ya gitu. Jadi memang harus kita ciptakan kebingungan itu ya Bapak Ibu ya, agar anak-anak kita jauh lebih kreatif. Namun membangun potensi kompetensi yang berskala eksponensial. Jadi naik gitu ya. Memang butuh waktu, butuh kesabaran ya, tapi hasilnya akan berdampak jangka panjangnya bagus. Itu Bapak Ibu. Kemudian, nah ini tadi ya, anatomi validitas permukaan pesus intrinsik tadi. Kalau kita lebih fokus kepada visual, angka, dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau untuk yang intrinsik, yang kedalaman tadi lebih pada eh, makna dan relasi konseptual matematik yang kuat, yang kokoh, kemudian pondasi argumen yang valid gitu. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini mungkin bisa jadi eh, apa pemanaan juga buat kita semua ya, anatomi validitas ini. Nah, ini tadi sudah ya pilihan strategi, argumentasi ya terkait hafalan dan juga algoritmik atau memorize dan algoritmik reasoning dengan kreatif atau CMR tadi. Nah, ada efek topas ya, ketika bantuan menghancurkan pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu, rintangan kognitif sebenarnya adalah syarat mutlak terciptanya pengetahuan. Jadi, kalau kita berharap anak kita punya pengetahuan yang mumpuni, kita harus mampu juga menciptakan rintangan-rintangan kognitif supaya mereka mau belajar gitu ya, mau memecahkan masalah. Yang pertama, guru seringkali secara artifisial mengurangi kompleksitas demi menolong siswa. Misal memberikan rumus cepat. Ini kita jangan sampai seperti ini ya Bapak Ibu, kita kurangi gitu. Karena justru ketika kita mengarahkan anak gitu ya untuk mereka berproses berpikir yang panjang gitu ya, kemudian mereka menggali, mengeksplorasi, maka sebenarnya itulah yang akan membantu mereka untuk bisa menyelesaikan ya rintangan-rintangan kognitif tadi sampai terbentuknya proses yang kreatif. Yang kedua, ya tindakan ini mencabut tanggung jawab intelektual siswa, lack of problem, memblokir peluang mereka untuk berlatih penalaran kreatif. Jadi kalau kita sudah memberikan misalnya secara algoritmik ya angka demi langkah, kalau menurut Littner itu maka justru kita mengarah kepada proses mengurangi peluang mereka untuk berlatih penalaran kreatif ya, mengurangi peluang siswa untuk berlatih penalaran yang kreatif. Kemudian, nah ini juga niat baik guru. Nah, kadang-kadang kita punya niat baik ya, Bapak Ibu ya, seringkali menghapus target pengetahuan itu sendiri. Yang pertama misalnya konfrontasi. Siswa menghadapi masalah dan mulai berjuang. Beban kognitif tinggi, potensi belajar maksimal. Nah, ini ya. Jadi, eh, ini fase satu. Kemudian fase dua, ketika kita memberikan intervensi, nah hati-hati Bapak Ibu ya. Saya juga kadang, "Oh, harusnya begini, biar cepet ya, biar cepet selesai beres gitu ya." Ah, siswa kesulitan atau mahasiswa kesulitan, nah kita berikan petunjuk yang spesifik. Nah, memang betul ruang masalah menyusut, akan tetapi ada efek to face. Nah, tadi ya, apa? Ya, ketika kita mengambil alih dan menunjukkan algoritma eksekusi, maka beban kognitif itu menjadi nol, Bapak Ibu, ya. Jadi zero. Tanggung jawab intelektual hilang dan revolusi masalah gagal total. Jadi hati-hati ketika kita memberikan bantuan berlebih kepada anak. Tetap ya kita bantu, tetapi scaffold ada ya Bapak Ibu ya, scaffolding aja ya, kita arahkan pelan-pelan sampai mereka mumpuni lepas, mumpuni lepas seperti itu. Sedikit lagi ya Bu Rika. Nah ini eh, merancang ulang ya bisa dilakukan. Siswa hanya akan mempelajari apa yang mereka peroleh dari kesempatan belajar yang diberikan. Yang pertama, kita hentikan pemberian algoritma instan tanpa devolusi masalah. Yang kedua, kita harus toleransi tadi kebingungan sebagai bagian dari kontrak didaktik. Kemudian beralih dari evaluasi berbasis tadi surface structure menuju ke argumentasi yang lebih dalam ya, yang berbasis sifat intrinsik. Rote learning atau belajar menghafal atau berdasarkan algoritma yang spesifik tertentu itu adalah jalan mudah, tetapi kreativitas matematika adalah potensi bagi problem solver masa depan. Terakhir, Bapak Ibu, kita mungkin harus mendesain ulang kontrak didaktik kita ya, berhenti menyediakan jalan pintas tadi, bypass tadi, mulailah memberikan kompas. Matematika bukan tentang menemukan algoritma yang tepat untuk dieksekusi, tetapi tentang membangun makna kognitif yang kuat.
Ya, Bapak Ibu, sudah 15.55. Nah, ini saya senang, ini slide terakhir ya. Terima kasih banyak Ibu Rika. Mungkin masih banyak yang belum saya pahami ya, belum saya apa saya pahami dengan baik ya, sehingga mungkin hanya ini yang bisa saya berikan kepada teman-teman ya untuk pemantik diskusi. Monggo kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan ya, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau tidak kita sama-sama eksplor ya Bapak Ibu. Dari saya banyak maaf kalau ada hal-hal yang kurang tepat atau tidak berkenan, saya kembalikan ke Bu Rika. Terima kasih Bu Rika. Izin saya stop share. Baik, terima kasih Ibu Rohati. Mohon izin, sudah terdengar? Suara saya sudah jelas? Ya. Sudah jelas. Mohon maaf, ini dari tadi putus terus ini jaringannya. Oke, baik, terima kasih Ibu Rohati. Penyampaian materi yang sangat baik. Selanjutnya kita akan jawab. Kita batasi silahkan dan bukan di kolom. Baik, apakah ada yang tanya, boleh raise hand? Artinya sudah cukup jelas beberapa tadi yang dijelaskan tentang pelan, kemudian kemampuan berpikir. Apakah ada dari yang lainnya? Ada Pak Dikdik. Apakah ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan kembali kepada Ibu Rahati? Baik, di kolom chat tidak berapa. Oke, baik. Sepertinya semua peserta sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh narasumber kita tentang pemahaman topik, kemudian pikir kritis eksploratif bagi baik sebagai kita dapat simpulkan bahwa materi yang telah diberikan oleh narasumber kita, Ibu Dr. Rahati, memberikan wawasan yang sangat berharga. Baik, titik konsep yang sudah cukup jelas, pun tadi ada beberapa implementasi atau penerapan bagi pemaparan ini tidak hanya memperkaya pengetahuan baik bagi mahasiswa maupun tapi juga membuka peluang bagi pengembangan kemudian lebih lanjut serta penerapan program. Jadi ini bagi mahasiswa S2 pendidikan ini membuat yang tadi dipaparkan bisa menjadi bahan untuk pengembangan penelitian di sebuah. Baik, kami berharap materi yang telah diperoleh pada sesi webinar seri ke-9 ini dapat menjadi inspirasi bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua untuk terus berinovasi baik dalam kegiatan akademik maupun praktik nyata di bidang. Baik, terima kasih Bu Rohati yang telah diberikan di sesi webinar ke-8 ini. Untuk selanjutnya, saya kembali kepada MC di kegiatan. Kepada Anissa. Terima kasih Bu Ketua. Sama-sama. Terima kasih undangannya Pak Rapid. Maaf masih banyak yang kurang tadi. Nggak apa-apa, bagusnya. Izin off cam ya, lagi di jalan. Makasih ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Rika. Demikian perangkaian pemaparan materi pada webinar series hari ini telah kita ikuti bersama. Semoga ilmu dan wawasan yang telah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Rohati, dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih kepada Ibu Dr. Rohati atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada narasumber beserta dokumentasinya. Baik,
1, 2, 3. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dr. Rohati atas waktu dan ilmunya. Selanjutnya, kami mengundang kepada seluruh peserta untuk mengikuti sesi foto bersama dengan narasumber sebagai dokumentasi pada